Baik, selamat pagi ya, menjelang siang kawan-kawan dari kawasan Desa Waru. Hari ini saya bersama beberapa teman-teman rombongan dari Waru ya, ada Pak Arif dari Dinas Pariwisata, lalu Pak Soyo, Kades Waru, Pak Babinsa, Pak Kusnan, Mas Galih dan beberapa staf. Pak Kades sedang berkunjung ke Desa Waru dan rencana kita nanti kemana Pak Kades? Kita akan kemana aja Pak? Ke Puncak Mundri, tapi sebelumnya ini ada ya kawan-kawan, ada satu destinasi atau daya tarik wisata bagus di sini. Nah ini adalah kawan-kawan bisa lihat ya, namanya Watu Amben. Pripun Pak Lurah ceritanya Pak, Watu Amben ini Pak? Watu Amben itu bahasa Indonesianya tempat tidur ya Pak? Tempat tidur. Sejarahnya pripun Pak Lurah nih Pak? Kita bentuknya ya Pak, sambil jalan Pak. Bentuknya kados amben nih Pak. Kados amben ya. Nggih, terus riyen kan iki di salat Pak niku wonten bekas yang di salat niku. Oh, ada ini ya, ada tempat ya zaman wali solang gitu. Oh, gitu ya. Jadi ini kawan-kawan bisa lihat ya, ini ada batu sebesar ini dan ini dinamakan Watu Amben. Watu yang mirip menyerupai amben ya, atau tempat tidur. Ini juga ada tertulis di sana program pemberdayaan prasasti ya oleh Pak Soyo, Kepala Desa Waru. Nah ini kawan-kawan, kita sedang di Waru dan akan menuju ke ini ya Pak, saya mau ke Puncak Mundri. Puncak Mundri sekarang lagi tenar-tenarnya nih. Banyak wisatawan dari luar kota datang. Dari mana Pak? Yang paling jauh Pak? Dari Jogja? Ya, ada dari Cepu, dari Tuban ada. Bojonegoro, Ngawi. Informasinya Pak Babin Kantipnas katanya berapa Pak pengunjungnya sudah mencapai 5.000 sejak new normal ya? Iya, 5.300 sekian. 5.300 kawan-kawan. Jadi cukup bisa membuat orang datang. Saya yakin pasti akan menarik ya. Nanti seperti apa kita lihat Puncak Mundri di Desa Sayuran, Desa Waru, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Nah, kita dalam perjalanan masih berapa lama Pak kita dari sini? Nah, ini ada ini base camp-nya Pak ya? Ini base camp ya kawan-kawan. Jadi base camp sebelum naik ke Puncak Mundri ini ada tiketing yang harus dibayar oleh setiap peserta. Cukup murah, Rp2.000 per orang ya. Ini ada base camp di sini. Dan kebetulan hari ini memang teman-teman di base camp masih ada kegiatan lain ya, jadi tidak terlihat. Nah, kawan-kawan, kalau saya tadi lihat sejak dari bawah menuju Puncak Mundri ini banyak ya taman buah yang cukup subur dibudidayakan sini. Ini salah satunya bisa dilihat, ini ada nangka. Tadi juga saya lihat ada alpukat ya, sudah mulai berbuah. Terus ini jeruk pamelo, jeruk Bali yang berwarna merah itu juga salah satu komoditas andalan di Desa Waru. Ini nangka ya, bisa dilihat kawan-kawan ya, ada nangka. Apalagi Pak, nangka, alpukat, anggur ya. Tadi di tempatnya Pak Bayan juga anggur juga sudah blimbing. Dan ini Pak, apa? Srikoyo. Sirsat ya, sirsat Jawa Pak ya. Sirsat Jawa itu juga cukup subur ya kawan-kawan di sini. Biasanya buahnya tiap bulan apa Pak? Tiap bulan apa ya? Rutin ya. Oh, berarti sepanjang tahun itu bisa produksi ya. Oke. Jadi Puncak Mundri ini sebenarnya bisa diakses dari beberapa jalan ya. Bisa melewati dalam Desa Waru, juga bisa melambung melewati Muni ya Pak ya. Tapi kata Pak Kades, pemandangannya bagus dari sini ya. Lebih menarik kalau lewat di Desa Waru. Nah itu ada beberapa tanaman khas Blora, kayu jati kawan-kawan. Bisa dilihat. Ungker dereng usum Pak? Dereng ya. Nah jalan cukup menanjak kawan-kawan. Jadi bisa dilihat ya, sudah mulai naik jalannya. Teman-teman pecinta alam dari beberapa kota yang tadi sempat saya sebutkan juga sering kali datang sini. Informasinya sampai dengan 5.300 sekian sudah datang ya selama new normal kemarin. Oke.
mulai menanjak. Nafas gudang garam siapkan. nafas sukun pasti akan terengah-engah ya. Nah, kita sudah akan masuk ya kawan-kawan di Puncak Mundri. Yang sudah bergabung, waduh, Mas Aan, Mas Ari, apa kabar? Lagi di Waru nih Mas, bersama kawan-kawan dari pariwisata dan dari pemerintah desa Waru. Di bawah sana bisa dilihat ya, udah mulai terlihat pemandangannya meskipun belum di puncak, tapi sudah mulai kelihatan nampak indahnya. Nah, ini kita sudah ketemu lagi dengan satu petunjuk arah ya. Nah, Puncak Mundri ke arah kanan. Oke. Kita lihat ya kawan-kawan ya, seperti apa treknya. Sudah cukup bagus ya untuk sekelas pendakian, ini termasuk soft ya nih Pak ya. Tidak begitu susah. Jalannya juga tidak licin ya, meskipun saya yakin daerah sini juga sering ada hujan. Nah, ini dia kawan. Ternyata sudah dibuatkan step ya menuju ke puncak. Ada bangunan yang sudah dibuat untuk naik ke Puncak Mundri. Ini baru dibikin kapan Pak Lurah? Belum selesai. Oh, belum selesai ya. Jadi ini akan lebih memudahkan ya untuk kawan-kawan yang ingin naik ke Puncak Mundri. Tapi udah bisa dipakai ya Pak ya? Udah bisa dipakai ya. Oke. Nah, ini sudah ada step-stepnya, jadi lebih gampang naiknya dibanding tadi ya, yang jalan berbatu tadi. Oke, seperti itu. Mas Ari, studi banding gratis dan live. Jenengan orang, iya, tepat sekali Mas Ari. Meskipun nggak kemana-mana, tapi bisa lihat ya betapa susahnya saya naik Puncak Mundri live dari Desa Waru, Kecamatan Jepon, Blora. Oke ya. Waduh, ini masih setengah perjalanan Pak. Ini atau sudah? Oh belum. Ternyata usia tidak bohong ya kawan-kawan ya. Sudah mulai terengah-engah. Nih, Pak Kadesnya juga masih bersemangat. Pak Soyo pakai merah putih tuh. Oh ya, informasinya Puncak Mundri ini juga jadi ini ya Pak. Jadi tempat pembaretan untuk kawan-kawan kita dari TNI ya, dari 410 ya. Iya. Itu setiap hari apa atau setiap bulan apa Pak kalau pembaretan? Tidak tahu jadwalnya. Oh gitu ya. Di sana ada semacam tugu Pembaretan ya. Nanti kita juga bisa lihat kawan-kawan ya. Di Puncak Mundri. Aduh. Meskipun sudah berkali-kali datang ke Waru, baru kali ini ya saya sendiri datang di Mundri. Oke. Udah mulai menanjak kawan-kawan. Mas Ari masih di sini ya? Oke. Aduh, naik nih Mas. Naik ke Puncak Mundri. Nah, bisa dilihat ya elevasinya kayak apa, tingginya. Ini sudah mulai naik terus. Dan kabar bagusnya ya Pak Lurah sudah bikinkan step untuk naik ya. Udah pernah dihitung belum Pak? Stepnya ada berapa jumlahnya Pak? Kalau di tempatnya Mas Ari kemarin Pak Kades ngasih ngitung dari atas, dari bawah naik ke atas 77, setelah turun jadi 79 Pak. Aneh di Janjang ya, di Pertapan Janjang. Tapi kalau ini kata Pak Kades belum dihitung ya, belum dihitung jumlah stepnya. Ini mungkin jadi kegiatan menarik juga ya untuk kawan-kawan yang kurang kerjaan ngitung step di sini. Ada satu lagi vegetasi yang tumbuh cukup subur di sini dan tanpa dibudidaya adalah cabai puyang kawan-kawan. Cabai puyang, tahu kan? Cabai puyang, cabai yang dipakai untuk memasuk industri jamu. Bentuknya seperti morbay. Tanamannya biasa tumbuh di sekitar bebatuan. Waduh, ternyata udah mulai tinggi ya di bebatuan, dan itu saya rasa juga komoditas yang cukup lumayan mahal ya. Di sini tumbuh banyak sekali tumbuh di sini. Wow,
kita sebenarnya sudah setengah perjalanan ini kawan-kawan sebelum benar-benar sampai di Puncak Mundri. Ini Mas Galih, Mas Galih di bawah sana. Aduh, tuh kan, kawan-kawan yang hobi untuk trekking ya, jalan naik ke gunung. Oke, di Puncak Mundri ini sudah dibuatkan step untuk naik ya oleh pemerintah desa setempat supaya memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke Puncak Mundri. Waduh, nah itu dia. Ini meskipun belum sampai di puncak, tapi pemandangan di sini sudah cukup menakjubkan ya kawan-kawan ya, bisa dilihat ya. Ini dari belum benar-benar sampai puncak ya Pak Babin ya. Siap. Belum ya, tuh. Nah kan. Tadi saya cerita tentang cabai puyang, nanti mungkin kalau pas kita ketemu ya jenis tanaman tadi, tanaman obat yang sangat diminati untuk membuat industri jamu, nanti akan saya kasih lihat untuk teman-teman sekalian. Oke ya. Nunggu sampai puncak Mas Ari. Oke, ditunggu aja Mas ya. Gak lama lagi kayaknya sudah mau sampai puncak ini. Aduh, kayaknya kita harus beristirahat dulu sebentar, menarik nafas sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Aduh. Puncak Mundri, Desa Waru, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Sudah nampak ya kawan-kawan ya pemandangan dari sini. Mungkin bisa dilihat background di belakang saya. Tuh kan. Yang lagi malas gerak bisa, kata Mas Ari, bisa studi banding ya. Cukup lihat layar monitor saja. Ini yang jarang sih ya didokumentasi. Jadi seperti apa proses naiknya? Kawan-kawan biasanya kalau mendokumentasikan Gunung Mundri setelah sampai di puncak ya. Kalau saya pagi ini coba bikin video sebelum memang nanti benar-benar sampai di Puncak Mundri. Oke, ya ketemu kawan-kawan ya. Nah ini dia, tadi saya sempat cerita tentang cabai puyang. Ini dia, kata Pak siapa nih? Pak Parijan, perangkat desa setempat. Nah ini adalah tanaman cabai puyang ya. Bentuknya daunnya seperti daun sirih ya. Seperti daun sirih, nanti buahnya kalau sudah berbuah seperti morbe Mas ya. Seperti morbe, kalau teman-teman coba makan, itu rasanya agak pedas dan getir itu ya, agak pedas ya. Itu cabai puyang. Kalau teman-teman di sini menyebutnya cabai-cabean ya, cabai-cabean. Tapi bahasa yang bagus adalah cabai puyang. Ini dia tanamannya seperti ini. Nah ini adalah jenis tanaman cabai puyang yang mestinya harus selalu dijaga ya, karena meskipun tidak dibudidaya secara khusus, tapi dia bisa tumbuh dengan subur ya di sela-sela bebatuan ya, merambat di sela-sela bebatuan. Bisa diperhatikan ya kawan-kawan. Cuman kita belum nemuin yang ada buahnya ini. Tadi Pak di Oh di bawah ya? Di pohon nangka. Oh nggih. Ternyata tadi kita sudah melewati, tapi saya pas belum ngeh ya kalau itu adalah buah dari cabai puyang. Nah ini kita sebelum sampai ke puncak ada satu gua namanya Gua Sirap. Bisa dibaca ya kawan-kawan ya. Guanya ada di mana Pak? Di sini ya? Iya. Oh ini ternyata teman-teman Gua Sirap ya. Bentuknya seperti ini. Ini saya bisa sedikit mendekat ya untuk melihat. Nah ini pas di bawah puncak Gunung Mundri kawan-kawan. Kalau dilihat dari kondisinya memang ini belum benar-benar dirawat ya. Belum benar-benar dirawat untuk dijadikan sebuah destinasi wisata untuk wisatawan, karena masih banyak semak belukar di sana sini. Jadi kalau ini bisa dibersihkan, saya rasa akan lebih menarik kan. Cukup menarik ya untuk jadi spot foto saya rasa nih kawan-kawan nih. Tuh. Mana Pak? Oh iya ya. Oh itu kawan-kawan. Nah ini kata Pak Kades Soyo, bener ya, ini adalah bisa dilihat ya, ini cabai puyang yang sudah mulai berbuah. Iya. Itu Pak, buahnya Pak. Nah kalau orang sini bilang, ada yang bilang suruh-suruan, ini cabai puyang yang buahnya sudah memanjang, mungkin bisa lihat ya.
Bisa diperhatikan kawan-kawan. Nah, itu dia. Nggih. Iku suro apa cabe, Pak? Beda ya? Oh, beda ya? Oh iya, beda ya ternyata ya kawan-kawan ya. Oh, nggih. Kurang kecil ya? Hampir mirip ya, Pak, tapi daunnya kurang kecil ya. Wih, alah. Mati semuanya, Pak, sayang. Kita lanjutin lagi, Pak. Nah, ini adalah gua sirap. Artinya apa, Pak? Sirap, Pak? Sirap itu kalau nggak salah kayak arti ini ya, Pak. Sebelum digendeng itu, Pak, disirap itu ya. Kayak genteng yang terbuat dari kayu ya, sirap. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Jangan ambil apapun kecuali gambar. Jangan bunuh apapun kecuali waktu. Keren ya. Ada kata-kata bijak yang dituliskan sebelum masuk di area Gunung Puncak Kundri. Mana, Pak? Iya, Pak, dipotongi. Benar. Iya ya, ini sayang, Pak. Sebenarnya ini tanaman-tanaman yang mestinya harus dilindungi nih, Pak. Tanpa ditanam pun mereka bisa tumbuh dengan subur ya, Pak ya. Nah, ini dipikir oleh warga tidak berguna, terus dipotong ya. Sebenarnya sayang sekali. Oke. Ini adalah puncak sebelum sampai di Wundri. Memang benar ya, apa yang disampaikan kawan-kawan di sini, tidak boleh meninggalkan apapun kecuali jejak, lalu tidak boleh ambil apapun kecuali gambar, dan jangan bunuh apapun kecuali waktu. Wih, keren ya, sebuah himbauan yang saya rasa cukup menginspirasi oleh dari warga untuk wisatawan yang berkunjung di mana kawan-kawan? Di Gunung Mundri, di Desa Waru, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Oke, itu ya kawan-kawan ya. Nah, ini kita sudah mulai tiba di puncak ternyata. Nah, pemandangannya bisa disaksikan dari sini. Di sebelah sana terlihat ada pabrik semen Indonesia. Di sana ada hamparan hutan rakyat ya. Di bawah Gunung Mundri ini, perkampungan warga di Desa Waru juga terlihat dari sini sangat jelas. Ini kita sudah mendekati puncak ya kawan-kawan ya. Setelah tadi kita melewati Gua Sirap, tuh, percaya kan kalau ini di Blora? Harus percaya karena memang benar-benar di Blora ya, di Desa Waru, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Pak Arif gimana, Pak? Nafasnya masih oke, Pak? Siap ya, ini pasti rajin berolahraga nih. Pak Soyo gimana, Pak? Oh biasa. Sehingga lebih layak ini ya. Iya sih, Pak, ini daun tanganan nih namanya. Oh iya. Ini daun tanganan ya, Pak ya. Ini kata Pak Bayan. Ini pakan kambing. Oh gitu ya, Pak ya. Bonsai sakit, Pak. Itu nempel nang gunung-gunung. Bonsai sakit. Di bonsai bisa. Bonsai bisa. Ada, Pak. Bonsai. Oh, udah bisa. Kalau dipot lagi bunga. Nah, ini dia. Tibalah kita di Puncak Mundri. Oh, belum, Pak? Belum. Masih belum. Ya, masih pertengahan. Masih pertengahan. Wah, padahal tadi saya mikirnya ini sudah di puncak loh kawan-kawan. Ternyata masih pertengahan ya. Saya harus berjalan lagi, setengah perjalanan lagi untuk bisa menikmati Puncak Mundri. Tapi kalau saya boleh cerita ya, di sini sudah oke nih. Aduh. Ketinggian tadi berapa Mas Gali? Di atas berapa Mas MDPL-nya Mas? 400-an ya. Jadi ketinggian di Puncak Mundri ini adalah 400 meter di atas permukaan air laut. Aduh, asik ya. Ada unsur olahraga sebelum sampai di Puncak Mundri. Saya cukup mengeluarkan banyak keringat, kawan-kawan. Tuh kan, seperti ini kawan-kawan. Sekarang jam 10 pagi lewat 40 ya. Di sini cuacanya cukup sejuk ya, tidak begitu panas meskipun sudah mendekati siang. Tidak begitu panas, tapi dan bisa dilihat ya kawan-kawan, di sebelah kanan dan kiri saya ini adalah hamparan tanaman jagung yang tumbuh di atas bebatuan ya Pak Babin ya. Keren ya, ternyata tanah kita memang subur bener ya Pak ya. Di sisi batu saja bisa dilihat ya kawan-kawan ya. Di atas batu aja bisa menumbuhkan tanaman jagung yang begitu bagus. Mungkin ini tanaman ini usianya kurang lebih sekitar 30 hari. Kita lihat ya, ternyata belum ada 30 hari.
Ini ada serangan hama ulat ya. Ulat yang agak susah dikendalikan. Namanya ulat tentara ini. Jadi dia mengandung lapisan lilin sehingga ketika diberikan pestisida yang biasa-biasa saja tidak mempan ya, tidak mempan. Jadi harus memakai bahan aktif yang khusus untuk bisa mengendalikan hama ulat pada pertanaman jagung. Wih, bisa dilihat kawan-kawan hamparan jagung di puncak Mundri. Ini kalau di Wuni lewat mana Pak? Lewat sini ya. Wuni sendiri adalah satu dukuh desa, termasuk desa Kajar ya, yang masuk wilayah Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Jadi aktivitas sehari-hari pasti melewati Desa Waru. Oh gitu ya. Jadi mereka bercocok tanamnya malah ini ya, di sekitar wilayah Desa Waru ya, atau melewati Desa Waru karena memang satu kecamatan di Gunem yang memang ini ya Pak ya, akses untuk menuju ke sana harus melewati Desa Waru ya. Satu-satunya akses untuk mencapai Desa Wuni. Oh iya ya. Oh iya, itu dia kawan-kawan. Tanaman yang tadi saya ceritakan ya. Serikoyo. Serikaya ya. Seri yang sangat kaya. Jadi serikoyo. Nah, ini jagung. Ini mungkin kalau penyiangan danggirnya nggak pakai pacul ya Pak ya. Mereka pakai herbisida ya untuk menyiangi gulma yang ada di sekitar tanaman jagung. Cukup bagus ya sebenarnya pertumbuhannya, cuman tadi kita lihat ada serangan hama ulat ya, yang dia bisa menyerang di pucuk daunnya atau di pupusnya. Oke, itu ya. Oh, itu dia kawan-kawan. Sudah mulai nampak dari sini puncak Mundri dan ada tugu pembaretan ya yang biasa digunakan oleh kawan-kawan kita dari TNI untuk pembaretan ya, atau mendapatkan baret sebagai identitas buat mereka. Oke, Mas Ari masih di sini? Bentar lagi Mas, bentar lagi nyampe puncak Mas. Terus siapa lagi nih? Mbak Ratna Sari Sukmawati juga bergabung, selamat bergabung. Ayo nih kapan-kapan kalau balik Blora tak ajak ke sini ya, Mbak Ratna ya, di puncak Mundri. Ini bisa membakar sekian ribu kalori Mbak, jadi nanti bisa jadi tambah langsing nih kalau biasa naik gunung kayak gini. Jadi pecinta alam ya. Silahkan berkomentar kalau mau. Tuh dia. Puncaknya masih di sana kawan-kawan. Tadi bener ya, ternyata masih separuh perjalanan yang harus kita tempuh untuk bisa mencapai puncak Mundri. Tapi pemandangannya di sini cukup luar biasa bagus Pak Lurah ya. Cukup bagus. Di sana wilayah mana Pak? Di sebelah sana wilayahnya masuk Rembang ya? Tahunan. Tegal Dowo Pak, bukan? Bukan ya? Tegal Dowo, Pasucen ya? Enggak, Pasucen sana Mas. Mas sana ya Mas ya? Oke. Kalau di belakang kita tadi adalah di Desa Wuni. Ada lagi. Oke. Lek Supat, apa kabar? Dito Danan. Woi. Bilang mantap kata beliau. Ini saya rasa juga salah satu hobi beliau ya, naik gunung. Apa kabarnya puncak gunung mana nih? Dito Danan, Warung ya? Atau di Suropati. Nah, ini tempatnya kayaknya juga hampir-hampir sama ya dengan Suropati. Informasi yang saya dapat dari teman-teman Dinas Pariwisata tadi, ketinggian ternyata sekitar 400 mdpl meter di atas permukaan air laut di puncak Mundri. Monggo Pak, manut Pak. Lewat di tengah saja. Siap. Nah, ini pemandunya langsung ya dari Pak Babin Kamtipmas Desa Waru. Pak Babin ngerangkap 2 desa ya Pak? Ya, Waru ya. Dan Desa Soko ya Pak ya? Ya, silakan datang ke sini. Wih. Kita mencari hiburan, mencari teman ya. Sambil berolahraga ya Pak ya? Ya. Sambil berolahraga. Oke ya. Nih kawan-kawan, ternyata meskipun menanjak ya, dan melelahkan, tapi ternyata setelah sampai di atas terbayarkan ya Pak ya? Terbayarkan. Artinya kita nggak mungkin nyesel karena capek, enggak ya, tapi memang suasananya bener-bener kayak tidak di Blora ya. Ini kita bisa menikmati tanaman jagung, bisa menikmati bebatuan yang memang alami di sini Pak ya, dari dulu ya Pak ya. Itu yang nyempret Brambang minta di. Wah. Ya. Halo Pak. Silahkan lihat ya. Wih. Nandur apa Bos? Brambang Bos, oke. Wah, ini tanaman ternyata. Siap. Ternyata selain ada tanaman jagung, ada juga petani kita yang nanam bawang merah ya. Wes wah urang. Itu di spray ya, mungkin untuk mengendalikan jenis hama dan juga penyakit yang biasa menyerang di Brambang. Biasanya apa Pak Lurah? Kalau Brambang oler ya Pak ya? Oler, terus moler tuh Pak yang kena jamur tuh Pak ya?
Ya, ular ya ada. Ular juga ada ya? Ada. Dan rengit. Luar biasa kawan-kawan. Recommended ya kawan-kawan yang ingin berkunjung, kita akan bertemu dengan orang-orang ramah di sini. Yakin Pak Lurah ya? Warganya pasti ramah, Pak Babinnya juga ramah. Teman-teman yang ingin mendaki Puncak Mundri, mereka akan dengan senang hati untuk ini ya, untuk mendampingi kawan-kawan mencapai Puncak Mundri. Nah, ini kayaknya sudah tidak jauh lagi kawan-kawan. Sudah hampir tadi 10 menit ya Pak perjalanannya Pak ya, atau lebih ya, untuk mencapai Puncak Mundri. Agak capek memang, tetapi kata Pak Lurah cukup terbayarkan setelah kita nanti sampai di Puncak Mundri. Oke ya. Siapa lagi yang sedang bergabung? Ani, apa kabar nih? Ayo nih. Ani Trimulyani. Naik Puncak Mundri nih sama keluarga nih. Mas Hono juga diajak. Anak-anak juga diajak nih. Nih, lihat pemandangannya. Dan ini ada di Blora ya, kawan-kawan. Tidak usah jauh-jauh menghabiskan anggaran dan waktu. Kita bisa menikmati pemandangan super hebat di sekitar Blora. Dan ini benar-benar masih di Blora ya Pak? Di tepatnya di desa... Iyalah Rembang ini. Oh ini Rembang ya? Berbatasan dengan ini ya? Berbatasan dengan Blora. Iya, tapi nanti kalau Puncak Mundrinya masuk Blora ya Pak ya? Iya. Kata Pak Kades, Puncak Mundrinya masuk di Kabupaten Blora. Memang bersebelahan ya? Tepatnya bersebelahan. Oke, bisa dilihat ya kawan-kawan. Di sana ada pabrik semen. Itu ada conveyor ya yang biasa untuk mengangkut material dari gunung, ditambang lalu masuk di pengolahan di sana, di semen. Itu ada semacam kayak ini ya, kayak rel, kayak tangga berjalan gitu, kayak eskalator. Itu adalah untuk mengangkut material ya dari gunung yang di sebelah sana. Itu bisa dilihat ya, tahunan kata Pak Lurah. Itu ada warna putih, itu adalah gunung yang ditambang ya untuk material pabrik semen. Jadi untuk campuran bikin bahan baku untuk semen. Sebenarnya agak sayang ya, alam seindah ini harus dikorbankan ya Pak Kades ya. Tapi memang itulah ya, sudah jadi kebijakan. Kita mungkin nggak bisa terlalu banyak ini ya, protes. Gitu kawan-kawan. Nah, ini mungkin satu pelajaran yang tadi tidak diambil oleh kawan-kawan pendaki. Saya menemukan ada botol mineral yang dibuang sembarangan. Sayang ya kalau tempat sebagus dan sedia ini dikotori dengan sampah-sampah non-organik semacam ini. Itu ya. Oke. Tidak lama lagi. Tuh, sudah kelihatan tuh. Tidak lama lagi dan tidak jauh lagi. Kita akan sampai di Puncak Mundri. Nah, apa nih Pak? Batasan, tugu perbatasan Oh. Blora Rembang. Oh gitu ya Pak? Jenengan di Rembang, Oh, saya di Blora. padahal ini ya cukup dekat ya. Iya. Oh ini tugu batasnya ya Pak ya? Dan jenengan di Rembang, saya di Blora. Oke siap. Kita bisa ngobrol ya, Rembang dan siap. Blora ya Pak ya? Siap. Tanpa Siap. menghabiskan kuota atau pulsa. Langsung ya, ini bisa dilihat kawan-kawan. Batas Kabupaten Rembang dan Blora. Ini adalah tugu sebelum kita masuk di Puncak Mundri. Nah, tadi ya, cerita kalau kawan-kawan tadi teman-teman yang rumahnya di Wuni itu untuk akses masuk desanya harus melewati Desa Waru. Nah, kita yang dari Blora ini ketika mau masuk atau mau nyampe di sana di Puncak Mundri harus melewati tugu perbatasan yang berbatasan dengan Kabupaten Rembang. Ini bisa dilihat ya tugu perbatasannya. Ada semacam apa ini? Semacam tugu kecil gitu ya. Yang menandakan bahwa di sini di Rembang. Nah, 2 langkah kemudian kita sudah ada di Blora. Oke. Sip ya. Siap nih, siap 86. Wih, Mbak Ratna siap 86. Bener ya Mbak ya, nanti kita naik ke Puncak Mundri ya. Ini ditunggu sama kawan-kawan di sini. Pak Kadesnya juga sangat ramah bersama warganya untuk menyambut semua tamu yang datang di Mundri ya. Dan kabar baiknya lagi kawan-kawan ya, banyak vegetasi tanaman yang bisa kawan-kawan dapatkan di sini. Mulai dari tadi nangka, serikaya, jeruk pamelo, lalu cabai puyang atau cabai-cabean tadi ya. Ada lagi tanaman cabai merah keriting, CMK, itu juga salah satu produksi terbaiknya berasal dari Desa Waru. Desa Waru, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Apalagi Pak Lurah yang terlewat Pak? Makanannya ada apa aja Pak? Tadi makanannya ada serabi gurih ya, nasi jagung,
sayur lompong. ya. Apa meneh, Pak? Aku mau kita ono sing keliwatan apa, Pak? Oh iya, godres ya. Tahu kan kawan-kawan, godres itu makanan yang terbuat dari telo jabut, lalu direbus, dibikin geduk, ya Pak ya, lalu digoreng. Itu namanya godres. Godres. Nah, kita sudah sampai di puncak sekarang ternyata. Waduh, setelah menempuh perjalanan cukup panjang, kurang lebih sekitar 20 menit ya, berjalan kaki, tibalah saatnya kita di puncak. Iya Pak, kesel berapa Pak? Capek Pak Babin? Mantap. Tetap semangat ya Pak. Nah ini dia, tadi yang saya ceritakan ya adalah Tugu Pembaretan. Tugu Pembaretan di wilayah Kabupaten Blora, di Desa Waru. Ini yang tadi saya ceritakan biasa digunakan untuk kawan-kawan kita dari TNI untuk melaksanakan pembaretan ya di puncak Mundri ini. Nah ini tugunya seperti ini ya, tapi sayang ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab mencoret-coret tugu ini ya. Harusnya dirawat ya supaya bersih biar tidak terlihat coretan di sana sini. Oke, ini dia. Nah puncaknya ini ya, ini adalah puncak Mundri. Bisa dilihat dari 4 penjuru mata angin. Di sana ada Kabupaten Rembang, ada pabrik semen. Blora juga terlihat, kota Blora terlihat dari sini ya. Jaraknya kurang lebih sekitar 15 kilo dari sini dan itu terlihat ya, sangat jelas terlihat. Meskipun agak diselimuti kabut, tapi sangat jelas ya. Nah di bawah sana adalah Desa Waru ya, tadi yang sudah kita start awalnya dari sana. Oke, ini dia. Nah ini juga ada 2 wisatawan cantik yang di sini. Adek, gimana? Dari mana nih? Dari Jurang Jeru. Oh dari Jurang Jeru, jurang dalam ya. Iya. Gimana, senang di sini? Kenapa senang? Bagus. Oh bagus apa pemandangannya ya? Namanya siapa? Aas, iya makasih ya. Ini kalau di shooting nggak mau ngasih mukanya nih Pak. Dia membelakangi kamera. Nah ini dia kawan-kawan. Ada satu ucapan dari kawan-kawan di Waru. Selamat datang di Puncak Mundri, Desa Waru, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Nah itu dia kawan-kawan. Cukup bagus pemandangannya dan ini adalah the best view ya saya rasa yang ada di sini untuk melihat pemandangan alam di Waru. Kabarnya teman-teman di sini juga ini ya Pak, mau bikin paket matahari terbit ya Pak ya, Pak Kades. Atau siapa nih mau jelasin nih? Sinten? Oh iya, pripun Mas? Ini ada wisatawan yang datang sini khusus untuk melihat ini ya, melihat matahari terbit dan terbenam ya. Karena memang lokasinya sangat bagus ya. Dari mana Mas kemarin yang sudah sempat menikmati paket itu Mas? Oh, dari bermacam-macam tempat ya. Yang kebanyakan dari kemarin ada dari Jonegoro, Ya. Po, dari Yogyakarta juga ada. Berarti mereka menginap ya di sini? Camping. Camping ya? Oh, camping ground. Berarti mendirikan tenda? Tenda di sekitar sini, tapi kalau banyak pengunjung di sini dibatasi di bawah sana. Oh, berarti di bawahnya ya? Nah, di bawah. Tidak semuanya ngumpul di sini ya? Semuanya. Oke, berarti sudah biasa digunakan untuk ini ya, untuk menikmati sunrise dan sunset ya. Kalau ramai itu mencarikan tempat sampai sana Pak. Gitu ya Pak? Sampai berapa banyak Pak orang yang pernah berkunjung sini untuk menikmati kunjungan? Piro Mas? Kok ratusan. Ratusan ya? 200 ya, 200 orang. Satu orang, dan mereka untuk memenuhi kebutuhan makan minuman juga berasal dari ini ya, dari warga sini ya? Warga dari bawah. Untuk Sebagian dari warung sini. oh ada juga warung ya yang menyediakan. Kadang bawa dari sana. Oke. Wih, menarik ya kawan-kawan ya. Sudah pernah dibikin satu paket wisata yang sangat menarik sih menurut saya. Ada camping ground. Tinggal di Ya. Kalau kawan-kawan pernah ini ya, dan bayarnya berapa Pak? Satu nginep itu ada bayarnya nggak? Ada kena tas berapa? Untuk campingnya belum ditarik, cuma bayar parkir di bawah. Oke. Itu 5.000 parkir nginep dan bayar tiket Masuk puncak 2.000. Oke, jadi cuma 7.000 ya Pak ya? 7.000. Itu selama berapa malam? Atau biasanya semalam atau berapa malam? Belum dibatasi, Pak. Oh, belum dibatasi. Jadi ini cukup murah ya kawan-kawan ya. 7.000 itu kata teman-teman di Waru, 7.000 itu dipecah untuk parkirnya 5.000 dan untuk untuk masuk di kawasan ini cukup 2.000 ya.
mungkin perkenalan. ini karena baru promosi ya Pak ya, jadi masih promosi, cukup terjangkau ya, 7.000 perak kita bisa menikmati pemandangan super indah di sekitar Blora, di Waru. Dan gimana Pak? Oh iya kawan-kawan, tadi ada Tugu Pembaretan. Nah itu dia, itu patung baretnya ya, ada di bawah sana. Mungkin kita bisa mendekat ya, patung baret. Ini cukup terjal sih, kita harus berhati-hati ketika menuruni kawasan ini. Apalagi habis hujan ya, itu mungkin bisa sedikit agak licin. Nah ini dia, ini adalah baret yang dimaksud ya, baretnya hijau, khas TNI AD ya. Dan itu ada himbauan dilarang naik di atas baret. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh naik di atas ini karena memang nggak diperbolehkan. Itu ya, di sana juga di bawah ada warung yang biasa digunakan untuk ini ya, menyediakan konsumsi bagi pendaki yang kebetulan bermalam atau menginap di sini. Jadi cukup ini ya, cukup tersedia prasarananya. Artinya untuk mendapatkan kebutuhan makan dan minum, warga sudah mulai menyiapkan ini ransum untuk kebutuhan mereka selama di pendakian ini. Oke, Dian Agustina. Bu Dian, selamat siang. Apa kabar? Mbak Ani juga masih di sini ya. Masih terus setia menonton siaran saya di pagi hari ini. Kebetulan memang hari ini ada kegiatan ini ya. Kegiatan penilaian desa wisata di Desa Waru. Saya bersama dengan kawan-kawan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Blora untuk menilai desa wisata di Waru. Sehingga nanti desa ini akan mendapatkan status desa wisata ya setelah ada penilaian. Itu ya kawan-kawan, bisa kita lihat lagi pemandangan dari atas bukit atau dari puncak Mundri. Ini ya sudah banyak bergabung. Siapa lagi nih yang bergabung nih? Saya sapa dulu ya kawan-kawan ya. Mbak Ani, terima kasih. Mbak Ratna, siap. 86, waduh. Terus Mas Lek Supat, Upat Bumi di Todanan juga selamat siang, sudah bergabung ya dengan saya. Oke. Wow katanya Mbak Ratna. Mas Ariza, gimana Mas ini? Sudah di puncak nih Mas. Keren ya pemandangannya ya. 11-12 lah sama di pertapan ini, pertapan Janjang ya. Yang kemarin juga sempat saya bikin liputan videonya. Itu sanggar loh Pak. Di mana Pak? Sanggar. Oke ya. Sanggar. Ini kata Pak Bayan ya, itu sanggar yang untuk ini ya Pak, untuk Sanggaran Waringin Seto niku. oh iya, yang ada di desa ini ya Pak, desa Soko, iya betul. Itu juga nampak sangat jelas dari sini. Maksudnya dari sayuran ya. Iya Pak, dan ketinggiannya saya rasa masih tinggi yang sini Pak ya. Iya iya. Lebih elevasinya lebih tinggi yang sebelah sini. Sarane Mbah Wardi niku. Oke, nggih, itu ada sanggar ya atau sanggar Waringin Seto kata Pak Bayan. Oke ya. Gimana kawan-kawan? Cukup ini ya, cukup oke ya. Menikmati pemandangan ini udah hampir siang tapi ternyata di sini cukup sejuk ya. Kalau kawan-kawan pingin mengakses jalan ke arah sini naik motor juga bisa, tapi harus melewati di ini tadi di Dukuh Uni. Ya, tadi kita lihat ya, tadi adik-adik yang sempat ke sini juga. Sampai sini juga bisa ternyata kawan-kawan ya. Sampai puncak Mundri juga bisa. Nah, ini saya juga tertarik dengan sebuah sebuah himbauan untuk pengunjung. Nah, ini ada puncak Mundri, kawan bisa baca ya. Mungkin agak terbalik ya kalau di video ya. Puncak Mundri saya bacakan, ada bendera merah putih di sana, sunset camp. Jadi bisa melihat matahari terbenam dari sini. Bawa turun sampahmu, pesona Mundri. Wih, ada Instagramnya juga. Jadi memang sebaiknya kawan-kawan kalau kita berkunjung di satu tempat ya, memang sebaiknya kita tidak meninggalkan sampah ya, tidak meninggalkan sampah apapun di sekitar kita ya, karena itu akan sangat mengganggu pemandangan dan juga pasti akan tidak bagus ya, karena sampah yang ada itu pasti akan tidak nampak indah kalau dibiarkan begitu saja. Tapi cukup bersih ya, saya lihat cukup bersih di sini. Tidak nampak orang membuang sampah sembarangan. Kecuali tadi saya nemukan satu botol air mineral di bawah sebelum sampai di puncak Mundri. Nah, ini dia. Mana Pak?
Gunung Bucu. Bucu kalih niku. Oh. Bucu itu maksudnya apa, Pak? Bucu. Bucu ini kan kami ku lho persis bucu. Bucu niku tumpeng ya, Pak ya? Tumpeng, nggih, lho, Oh, niku. iya iya itu. Niku. Bisa dilihat ya kawan-kawan ya, Pak Darji ini cerita di sebelah sana adalah yang gunung dua hampir sama itu dinamakan Gunung Bucu. Itu wilayahnya di mana, Pak? Di masuk mana, Pak? Masuk Tegal Dowo. Rembang, nggih masuk Rembang. Masuk Rembang ya, Itu masuk. aja udah masuk Rembang, Pak. Oh iya, tadi kita juga melewati Tugu Kecil itu juga Iya, perbatasan antara Rembang dengan Blora ya. atas gua selatan, gua utara. Nggih, 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 nggih. Pak, nek tiang mriki do mendeti kayu napa? Tanaman pule itu di mana, Pak? Di daerah mana, Pak? Pule, malah niku nggih. Kata ya, Pak ya? Ngeten ngoten ya, Pak. Oh iya, ternyata kawan-kawan di sini. Masuk di bawah gunung tempatnya dulu. Oh, oke. Bawah gunung kan pule-pule Banyak sekali ya tanaman-tanaman konservasi yang tumbuh di sini dan ini nyampe banyak sekali yang Watu Wondo yang semen itu namanya Gunung Watu Wondo. oh gitu. Niku Gunung Mangul, Gunung Mangul ya. niku Gunung Kalak. Itu yang bawahnya Pasumberan itu, Pak ya? Ya ini yang Duku Sumberan nggih. dulu tempat ngungsi Betul. zaman Oh, iya iya. PKI niku. Tempat bersembunyi nggih. Nggih. Oke. Niku pas niku lho, Pak. Niku Oh. tundaknya tenan. Memang tempatnya tersembunyi ya, Pak. Jadi orang susah ya menemukan orang yang bersembunyi di sana. Niku wonten udan kados napa mboten kejauhan, Pak. Oh, namanya apa, Pak? Gento niku. Gento. Oh iya. Itu yang namanya gento ya. Kan bisa lihat dari sini. Mboten saged. Ada semacam dataran yang curam itu atau tebing yang curam itu di bawahnya adalah bisa dipakai untuk tempat bersembunyi ya. Itu bisa muat berapa orang, Pak, di sana, Pak? Muat ya banyak ya, Pak. Oke. Sampai sana. Oke ya. Di sini ada yang namanya Gua Macan. Gua Macan juga ada. Berarti Seperti dulu ruko gitu ageng. dan bisa dipakai untuk ini ya, bersembunyi dan berteduh Bisa. ya. Oke. Oh, itu gento dan yang di bawahnya adalah Gua Macan. Mungkin menurut sejarah mungkin dulunya pernah ini ya, Pak, pernah dipakai untuk sembunyi macan mungkin ya, Pak ya. Bisa jadi seperti itu ya. Ya, tempatnya ya bagus ya, Pak. Kenapa dinamakan Gua Macan? Tapi sekelilingnya masih ini ya, ribun ya, belum Ya, jarang dulu orang. waktu ada batu apa Nggih. itu ya? Batu parang yang Ya, laku nggih. dulu itu pada Oh, dipukuli Pak, di- diambil. Oh, diambil. Jadi waune niku kados Borobudur kathah niku Oh, saniki kathah sing dipukuli yang kena padahal itu tetesan air. Oh, stalaktit ya, stalaktit itu ya, Tetesan air yang kan menggantung. akhirnya Oh, diambil, Pak. Dipakai apa, Pak? Diambil untuk apa, Pak? Kirakan laku gitu Oh, aja. gitu ya. Wah, sayang sekali ya. Jadi sekarang Tapi masih bagus itu. sudah banyak berkurang ya stalaktit dan stalaktit yang ada di. zaman Cileng gue joretan, Pak. Joretan sama Ya, Pak. ya, Pelayan-pelayan ya di untuk Banteng ini Meriku. main sembunyi-sembunyian ya, Pak ya. Nggih, ngoten. Oke, siap, siap. Makasih Pak Darji, ini informasinya bagus. Oke ya kawan-kawan ya, tuh Pak Bayan di bawah. Wih, ini buat spot foto dibikin apa ya, keren ya, bener-bener keren ini. Tapi memang ini ya, kawan-kawan harus memperhatikan faktor keselamatannya karena belum ada pengaman ya Pak Babin ya, belum ada pengamannya ya, jadi memang harus berhati-hati ya. Di bawah sana cukup curam, jadi hanya orang-orang yang terbiasa saja yang bisa bermain-main di tebing itu. Karena bawahnya cukup berbahaya kalau misalkan gitu ya kawan-kawan dari Puncak Mundri. Moga-moga cukup menginspirasi buat kawan-kawan yang ingin berlibur dengan budget yang tidak terlalu mahal tapi bisa menikmati pemandangan indah yang sangat menawan. Bisa berkunjung di Puncak Mundri di Desa Waru, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Ini teman-teman di sini juga sudah mulai menyiapkan ininya ya, mulai menyiapkan paket wisata nanti untuk bisa dinikmati oleh kawan-kawan yang ingin berkunjung di Mundri atau di Puncak Mundri. Ada tambahan Pak dari Pak Arif nih. Nah ini Pak mintain pendapatnya nih. Kemudian dari Dinas Pariwisata nih mewakili Bu Kabid yang hari ini kebetulan melaksanakan penilaian desa wisata di Desa Waru. Monggo Pak Arif. Silahkan Pak, gimana Pak nih Pak? Menurut saya ini Puncak Mundri merupakan daya tarik wisata yang perlu dikunjungi karena pemandangannya sangat indah dan juga merupakan desa wisata yang nantinya ke depan bisa merupakan salah satu desa wisata yang unggulan di Kabupaten Blora. Ya. Karena memang pemandangannya luar biasa bagus luar Pak biasa, tidak beda dengan yang ada di daerah yang lain, mungkin di Jogja ataupun di Malang. Tidak sama kalah. nggih. Kualitas rekreasinya sama Pak Arif nggih? Sama nggih. Merasakan sama, kualitas yang mungkin kalau kita hari ini di Batu Malang pun ya sama kayak gini seperti juga ini, ya, cuman suasana sejuk hanya ya. kurang pengemasannya aja nanti kita ke depan
kita buat paket wisata yang Iya. menarik. Di sini ya Pak ya. Iya. Bedanya kalau ke wisata tersebut di luar mahal ya Pak, tapi kalau di sini Ya, murah banget ya. murah, sangat terjangkau untuk Sangat terjangkau ya. para lapisan masyarakat. Ya, dan kawan-kawan di sini juga tidak ngecas terlalu mahal, artinya sangat murah sekali bisa Iya. masuk di lokasi Gunung Mundri ini. Iya, murah meriah. Iya. Makasih Pak Arif ya informasinya. Gitu ya kawan-kawan ya. Mungkin ada lagi tambahan dari Pak Babin nih. Wah, ini beliau yang keamanan di sini. Pripun Pak nih Pak? Ya, intinya silakan datang ke sini. Saya jamin aman. Iya. Pasti semua akan senang ya. Senang ya. Kalau ketemu saya nanti bisa saya traktir malah. Wis. Lihat. Apian Iya. banget iki Pak Babinnya ya. Terus apalagi Pak? Ya, sudah itu aja. Oh, gitu Tolong ya. kalau yang menyaksikan ini sampaikan ke rekan-rekan semuanya biar datang ke sini biar Tambah rame ya. tambah rame ya. Dan jangan lupa kalau pas berkunjung tetap patuhi ini ya Pak. Patuhi protokol Kesehatan kesehatan. dan Ya. patuhi juga untuk tidak membuang sampah sembarangan ya Pak ya. Ya, betul. Sabta pesona ya, karena itu Siap. tadi akan sangat membuat tempat ini di kemudiannya akan jadi tambah menarik lagi. Siap. Gitu ya Pak Nggih. Rosnan, makasih Nggih. Pak. Nggih, siap, terima kasih. Oke, itu dari Bapak Babin Kamtipmas juga sudah menyampaikan promosinya ya. Mengapa kawan-kawan harus datang ke Puncak Kundri. Tadi beliau bilang malah mau ditraktir sama beliau, ini luar biasa. Gitu ya kawan-kawan, sementara Mas Gali ada tambahan Mas? Cukup ya? Oke, ada lagi Pak perangkat sini ada mau nambah Pak Lurah nih. Nambah apa lagi Pak? Cukup ya? lokasi Oke. pengambilan batu nih Pak. Wah iya, kawan-kawan tadi ini ada informasi tambahan ya, di sana itu ada penambangan batu yang digunakan untuk bahan baku pembuatan semen. Material yang kebluran semua dari situ, Iya, Pak. di tahunan ya Pak ya? Ya, Tahunan ya. Itu sebagian masuk di pabrik semen dan juga masuk Dulu itu di industri-industri lain ya, untuk lemah uruk juga Pak ya. Sana ya. Jadi agak sayang sebenarnya kawan-kawan, Gunung Seidah ini harus ditambang seperti itu dan pasti akan berdampak kurang bagus sih Pak ya untuk lingkungan, karena memang ada penambangan yang ya terutama memang sumber mata air Pak. Dan di sini saya rasa juga cocok juga nanti kalau ditanamin tanaman-tanaman konservasi yang bisa menjaga sumber Pak, supaya tetap apa ya Pak, tetap sumbernya tetap mengalir dengan lancar di musim kemarau sekalipun. Itu ya Pak Bayan ya. Makasih Pak ya semua aja teman-teman dari Desa Waru, makasih banget atas pendampingannya, Pak Babin juga dan semua yang sudah terlibat dalam kegiatan di pagi atau siang hari ini. Sampai ketemu lagi ya kawan-kawan di Mundri, dan kawan-kawan di sini juga siap pokoknya ya. Siap untuk ini ya, untuk menyambut kedatangan wisatawan yang datang ke Desa Waru. Siap, Itu Pak ya. datang, nggih. Ayo Pak, kasih salam ke teman-teman Pak. Oke, makasih kawan-kawan ya. Seperti itu dulu laporan saya dari Puncak Mundri di Desa Waru. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa datang kapanpun ya di sini, karena pengelola wisata juga sudah ready untuk menyambut kedatangan teman-teman yang datang dari manapun di Desa Waru. Saya kira itu. Saya ucapkan terima kasih lagi Mbak Ratna masih bergabung dengan saya, Mas Ariza, Lek Supat, terus Mbak Anita M juga sudah bergabung. Terima kasih banget atas bergabungnya di live streaming saya di pagi hari ini atau di siang hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya, tidak kurang suatu apapun, dan tetap jaga kesehatan di musim pandemi. Tetap pakai masker, jarak-jarak, dan jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, dadah.